Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penerapan optimasi pada model ekonomi guna untuk memenuhi penugasan remedial pertemuan ke-14. Perkenalkan, saya Sarah Diva Briliana dengan NIM 14072525152 dengan mata kuliah diampu oleh Bapak Joko Iswahyudi Suprayitno. Langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai konsep optimasi pada model ekonomi. Dalam ekonomi, setiap pengambilan keputusan selalu bertujuan untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan. Optimasi adalah alat matematis yang digunakan untuk menemukan titik terbaik tersebut, baik berupa nilai maksimum maupun minimum dari suatu fungsi ekonomi. Yang pertama, dua bentuk optimasi dalam ekonomi. Maksimasi yaitu mencari nilai fungsi untuk mencari nilai fungsi tertinggi. Contohnya, perusahaan maksimalkan laba yang rumus P sama dengan TR min TC. Konsumen maksimalkan kepuasan atau utilitas, itu U dalam kurung X min Y. Minimasi untuk mencari nilai fungsi terendah. Contohnya, produsen minimalkan biaya TC sama dengan FQ. Perusahaan minimalkan biaya distribusi. Kedua, itu ada dua jenis optimasi berdasarkan ada atau tidaknya kendala, yaitu pertama optimasi bebas atau unconcentrated, kedua optimasi terkendala atau concentrated. Masuk materi yang selanjutnya, itu syarat optimasi atau orde pertama dan kedua. Orde pertama, syarat perlu atau first order condition. Turunan pertama dari fungsi harus sama dengan 0. Fx sama dengan 0. Titik yang memenuhi syarat ini disebut titik kritis atau titik stasioner. Titik ini adalah kandidat titik maksimum atau minimum, namun belum pasti keduanya. Terus yang kedua itu ada syarat cukup atau orde kedua atau second order condition. Setelah ditemukan titik kritis, maka dilakukan uji turunan kedua untuk menentukan jenis titik tersebut. Seperti jika Fx kurang dari 0, maka artinya titik tersebut adalah maksimum atau bentuk kurvanya cekung ke bawah. Jika Fx lebih dari 0, artinya titik tersebut adalah minimum atau kurva cekung ke atas. Jika Fx sama dengan 0, titik tersebut adalah titik belok dan infleksi bukan ekstrim. Metode selanjutnya, optimasi fungsi satu variabel. Optimasi fungsi satu variabel digunakan ketika hanya terdapat satu variabel yang mempengaruhi fungsi tujuan. Langkahnya sebagai berikut. Pertama, tentukan fungsi tujuan Fx. Kedua, hitung turunan pertama Fx. Ketiga, selesaikan Fx sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai X kritis. Keempat, hitung turunan kedua Fx. Kelima, substitusikan nilai X kritis ke Fx untuk uji jenis titik. 6, substitusikan nilai X kritis ke Fx untuk mendapatkan nilai optimal. Ketujuh, interpretasikan hasil secara ekonomi. Contoh soalnya sebagai berikut. Fungsi biaya total suatu perusahaan adalah TC sama dengan Q kuadrat min 6Q plus 20. Tentukan jumlah output yang menimbulkan biaya total. Penyelesaian turunan pertama TC kurung Q sama dengan 2Q min 6 sama dengan 0. Hasilnya Q sama dengan 3. Yang keturunan kedua TC Q sama dengan 2 lebih dari 0, maka minimumnya biaya minimumnya TC. Untuk mencari nilai biaya minimumnya ada TC dalam kurung 3 sama dengan 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 20 sama dengan 9 min 18 plus 20 sama dengan 11. Maka kesimpulannya, biaya total minimum sebesar 11 dicapai pada output Q sama dengan 3 unit. Masuk materi optimasi fungsi dua variabel. Ketika fungsi melibatkan dua variabel, misalnya X dan Y, digunakan turunan parsial untuk menemukan titik optimal. Nah, sebagai berikut. Pertama, hitung turunan parsial terhadap X. Udah hitung turunan parsial terhadap Y. Ketiga, selesaikan sistem persamaan. Keempat, uji titik kritis dengan determinan Hessian. Uji determinan Hessian, D sama dengan Fxx kali Fyy min Fxy kuadrat. Jika D lebih dari 0 dan Fxx lebih dari 0, maka maksimum
Jika D lebih dari 0 dan f(x) lebih dari 0, maka minimum. Jika D kurang dari 0, artinya saddle point atau bukan ekstrim. Jika D sama dengan 0, artinya tidak dapat disimpulkan. Pada contoh soalnya sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke optimasi dengan kendala. Atau biasanya menggunakan metode substitusi. Dalam dunia nyata, optimasi sering dilakukan dengan adanya kendala atau batasan atau constraint. Misalnya, konsumen maksimalkan kepuasan namun dibatasi oleh anggaran tertentu. Metode substitusi ini digunakan ketika kendala relatif sederhana dan mudah untuk mengeliminasi salah satu variabel. Langkahnya sebagai berikut. Tuliskan fungsi tujuan dan persamaan kendala. Kedua, dari persamaan kendala, nyatakan salah satu variabel dalam variabel lain. Ketiga, substitusikan ke fungsi tujuan sehingga menjadi fungsi satu variabel. Keempat, selesaikan seperti optimasi satu variabel biasa. Ada contoh soalnya sebagai berikut. Tentu saja ke optimasi dengan kendala atau cara mengatasinya menggunakan metode Lagrange. Metode Lagrange adalah metode yang lebih sistematis dan umum digunakan untuk optimasi dengan kendala, terutama jika terdapat lebih dari satu kendala atau variabel yang sulit dieliminasi. Untuk umum, fungsi Lagrange L (x, y, ini simbol lambda sama dengan f (xy) plus lambda (k min g) xy tutup kurung. Keterangannya, fxy sama dengan fungsi tujuan yang ingin dioptimalkan. Gxy sama dengan k adalah persamaan kendala. Lambda, simbol lambda ini itu fungsinya untuk multiplier Lagrange, artinya menunjukkan seberapa besar perubahan nilai optimal jika kendala berubah satu satuan. Contoh soalnya sebagai berikut. Selanjutnya materi mengenai aplikasi optimasi dalam ekonomi. Yang pertama, maksimasi laba produsen. Laba sama dengan total penerimaan min total biaya. Dapat dirumuskan dengan P sama dengan TR min TC. Syarat maksimasi laba. MR sama dengan MC atau penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Peroleh dari DP per DQ sama dengan 0. Minimasi biaya dengan target output. Produsen ingin menghasilkan output tertentu dengan biaya serendah mungkin. Gunakan metode Lagrange dengan kendala fungsi produksi. Contohnya, min C sama dengan WL plus RK dengan kendala Q sama dengan FLK. Ketiga, ada kasus maksimasi utilitas konsumen. Konsumen maksimalkan kepuasan dengan anggaran terbatas, maka gunakan metode Lagrange dengan kendala anggaran. Kondisi optimal MU, X per P, X sama dengan MU, Y per P, Y atau hukum Gaussian 2. Keempat, itu ada kasus optimasi pajak dan subsidi. Pemerintah menentukan besar pajak atau subsidi optimal agar pasar mencapai keseimbangan yang efisien dengan mempertimbangkan surplus konsumen dan produsen. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan pada materi kali ini. Optimasi adalah metode untuk mencari nilai terbaik, baik secara maksimum maupun minimum, dari suatu fungsi. Optimasi satu variabel menggunakan turunan pertama dan kedua, sedangkan optimasi dua variabel menggunakan turunan parsial dan uji Hessian. Jika terdapat kendala, dapat digunakan metode substitusi atau metode Lagrange. Dalam ekonomi, optimasi berperan penting untuk memaksimalkan laba dan utilitas, serta minimalkan biaya sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih efisien. Baik, cukup sekian. Terima kasih dari saya sudah memaparkan materi pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.